Perencanaan audit. Ada 3 alasan utama mengapa auditor perlu merencanakan perikatan dengan benar untuk memungkinkan auditor memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk keadaan tersebut, untuk membantu menjaga biaya audit tetap wajar, dan untuk menghindari kesalahpahaman dengan klien. Penerimaan klien dan melakukan perencanaan audit. Yang pertama, auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan melayani klien yang sudah ada. Lalu yang kedua, auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman, auditor memperoleh pemahaman dengan klien mengenai persyaratan perikatan. Lalu yang terakhir, auditor mengembangkan strategi keseluruhan untuk audit, termasuk penempatan staf, perikatan, dan spesialis audit yang diperlukan. Pengertian dari konsep materialitas di dalam audit. Standar auditing mendefinisikan materialitas sebagai besarnya salah saji yang secara individual atau bila digabungkan dengan salah saji lainnya secara wajar bisa diharapkan mempengaruhi keputusan ekonomi pemerintah yang dibuat berdasarkan laporan keuangan. Selanjutnya adalah prosedur analitik. Prosedur analitik adalah proses mengevaluasi informasi keuangan melalui analisis kecenderungan, rasio atau hubungan antar data, baik data keuangan maupun non-keuangan. Auditor menerapkan prosedur audit ini dengan cara menganalisis transaksi atau saldo akun dan membandingkannya dengan catatan yang dimiliki klien. Prosedur analitik digunakan selama proses audit dan dilakukan untuk 3 tujuan utama. Yang pertama, preliminary analytical review atau tinjauan analitik awal. Tinjauan ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang bisnis dan lingkungannya. Lalu yang kedua, substantif analytical procedure atau prosedur analitik substantif. Prosedur ini digunakan sebagai prosedur substantif ketika auditor menganggap bahwa penggunaan prosedur analitis bisa lebih efektif atau efisien daripada pengujian perincian dalam mengurangi risiko salah saji material pada tingkat asersi ke level yang dapat diterima rendah. Yang ketiga, final analytical review. Review ini dilakukan sebagai tinjauan keseluruhan atas laporan keuangan pada akhir audit untuk menilai apakah mereka konsisten dan dengan pemahaman auditor tentang entitas tersebut. Selanjutnya, pengertian konsep materialitas dalam audit. Materialitas merupakan besarnya suatu penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dipandang dari keadaan-keadaan yang melingkupinya, memungkinkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi menjadi berubah atau dipengaruhi oleh penghilangan atau salah saji tersebut. Dengan auditor mempertimbangkan yang pertama, keadaan-keadaan yang berhubungan dengan satuan usaha, lalu yang kedua, informasi yang diperlukan oleh mereka yang akan mengandalkan pada laporan keuangan yang telah diaudit. Selanjutnya, pertimbangan awal dalam penentuan materialitas. Dalam merencanakan suatu audit, auditor harus mempertimbangkan materialitas pada 2 tingkatan, yaitu yang pertama, tingkat laporan keuangan karena pendapatan auditor mengenai kewajaran mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan. Yang kedua, tingkat saldo akun karena auditor melakukan verifikasi atas saldo-saldo akun untuk dapat memperoleh kesimpulan menyeluruh mengenai kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya, tingkat materialitas. Tingkatan pada materialitas ada dua tingkatan, yaitu yang pertama, materialitas pada tingkat laporan keuangan. Pada tingkat ini meliputi besarnya salah saji minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting sehingga membuat laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk tujuan perencanaan, auditor harus menggunakan perimbangan awal mengenai tingkat materialitas dengan suatu cara yang diharapkan dalam keterbatasan yang melekat pada proses audit dapat memberikan bukti audit yang cukup untuk mencapai keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Lalu yang kedua, materialitas pada tingkat saldo akun. Pada tingkat ini, materialitas saldo akun adalah minimum salah saji yang bisa ada pada suatu saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Salah saji sampai tingkat tersebut salah saji bisa diterima. Perlu dipahami bahwa saldo akun yang material menunjukkan besarnya saldo sebuah akun yang tercatat dalam pembukuan. Sedangkan konsep materialitas dengan jumlah salah saji yang bisa berpengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan. Selanjutnya, hubungan materialitas dengan bukti audit. Materialitas kemudian menjadi salah satu faktor
yang berpengaruh terhadap pertimbangan auditor tentang kecukupan bukti audit yang dibutuhkan. Kecukupan bukti tersebut akan mempengaruhi besarnya potensi kesalahan dalam membuat kesimpulan atas penyajian laporan keuangan audit. Ilustrasi tentang bagaimana hubungan antara materialitas bukti audit dan risiko audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika menginginkan risiko audit konstan sedangkan tingkat materialitas dikurangi, maka bukti audit harus ditambah atau diperbanyak. Lalu yang kedua, jika mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit, maka risiko audit akan meningkat. Selanjutnya adalah prosedur audit. Prosedur audit adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan semua informasi mengenai kualitas keuangan yang disediakan oleh perusahaan, yang memungkinkan mereka untuk membentuk opini audit atas laporan keuangan apakah mereka mencerminkan pandangan yang benar dan adil dari posisi keuangan organisasi. Selanjutnya ada sistem pengendalian internal dalam audit. Tujuan pengendalian internal. Tujuan adanya pengendalian internal adalah supaya perusahaan bisa mencapai tujuannya dengan cara mendapatkan kesempatan dan keuntungan serta mencegah adanya kerugian. Selain itu, ada beberapa tujuan lainnya, yaitu yang pertama, menghasilkan informasi seperti laporan keuangan yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, memastikan segala aktivitas perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan mencegah adanya pemborosan pengelolaan sumber daya perusahaan. Yang keempat, memastikan segala anggota perusahaan atau organisasi mengetahui dan mematuhi kebijakan yang telah dibuat. Yang kelima, menjaga aset perusahaan. Yang keenam, menjamin keamanan operasional perusahaan. Komponen COSO Framework dalam pengendalian internal. COSO ini terdiri atas 5 komponen, yaitu yang pertama ada control environment. Yang termasuk dalam control environment yaitu yang pertama ada integritas dan nilai etika, yang kedua komitmen terhadap kompetensi, yang ketiga dewan komisaris dan komite audit, yang keempat filosofi manajemen dan gaya mengelola operasi, yang kelima ada struktur organisasi, yang keenam ada kebijakan sumber daya manusia dan prosedurnya, yang kedua ada risk assessment. Yang termasuk dalam risk assessment yaitu yang pertama ada tujuan perusahaan secara keseluruhan, yang kedua tujuan di setiap tingkat proses, yang ketiga identifikasi risiko dan analisisnya, yang keempat mengelola perusahaan, yang ketiga ada control activities. Yang termasuk dalam kontrol activities ini yaitu yang pertama ada kebijakan dan prosedur, yang kedua keamanan dalam hal aplikasi dan jaringan, yang ketiga manajemen perubahan aplikasi, yang keempat kelangsungan bisnis, yang kelima memiliki tenaga outsourcing, yang keempat ada information and communication. Yang termasuk dalam komponen ini adalah kualitas informasi dan efektivitas komunikasi. Yang kelima ada monitoring. Tanggung jawab manajemen dan auditor terkait pengendalian internal. Manajemen bertanggung jawab dalam menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas, sedangkan auditor bertanggung jawab untuk memahami dan menguji pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Ada 2 konsep utama yang melandasi perencanaan dan implementasi pengendalian internal. Yang pertama, kepastian yang layak. Perusahaan harus mengembangkan pengendalian internal yang akan memberikan kepastian yang layak, tetapi bukan absolut, bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Yang kedua, kepastian inheren. Pengendalian internal tidak akan pernah bisa efektif 100% tanpa memperhatikan kecermatan yang diterapkan dalam perancangan dan implementasinya. Selanjutnya, pengendalian internal terhadap IT. Terdapat 2 jenis pengendalian yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi, yakni pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. General control berkaitan dengan seluruh aspek dalam fungsi IT, termasuk IT dalamnya administrasi IT, pemisahan pewenang IT, pengembangan sistem, keamanan sistem informasi, backup dan perencanaan kontingensi dalam keadaan darurat, serta pengendalian hardware. Selanjutnya, dampak infrastruktur TI dalam pengendalian internal. Pengendalian internal sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Peranan teknologi informasi terhadap pengembangan akuntansi yaitu karena efisien, penghematan waktu dan biaya, peningkatan efektivitas, mencapai hasil atau output laporan keuangan dengan benar. Sehingga TI dalam pengendalian internal mempunyai peran penting untuk mempermudah, mencegah, dan mendeteksi penggelapan atau fraud, dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak. Kertas kerja pemeriksaan atau audit working paper adalah sebuah berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, dari analisis yang dibuat oleh auditor, dan dari pihak ketiga.
berkas yang berasal dari klien, misalnya yang pertama trial balance atau neraca saldo, kedua bank reconciliation atau rekonsiliasi bank, yang ketiga ada akun receivable aging schedule atau analisis umur piutang, yang keempat ada final inventory list atau rincian persediaan, yang kelima ada rincian liabilities, yang selanjutnya ada rincian beban umum dan administrasi, selanjutnya ada rincian beban penjualan dan surat pernyataan langganan. Berkas yang diperoleh dari pihak ketiga misalnya yaitu jawaban konfirmasi atas piutang, liabilitas, selanjutnya ada konfirmasi dari bank dan dari penasihat hukum perusahaan. Tujuan kertas kerja pemeriksaan yang pertama yaitu mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan, yang kedua sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan, dan yang ketiga sebagai referensi bila ada pertanyaan dari pihak pajak, bank, dan klien, yang keempat sebagai salah satu dasar penilaian asisten, yang kelima sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya. Selanjutnya, sifat bukti audit. Bukti didefinisikan sebagai setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Informasi tersebut sangat bervariasi dalam sejauh mana hal itu meyakinkan auditor apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Bukti mencakup informasi yang sangat persuasif, seperti hitungan auditor atas sekuritas yang dapat dipasarkan, dan informasi yang kurang persuasif seperti tanggapan atas pertanyaan karyawan klien. Selanjutnya, keputusan bukti audit. Keputusan utama yang dihadapi setiap auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti yang tepat yang diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan klien disajikan secara wajar. Ada 4 keputusan tentang bukti audit, apa yang harus dikumpulkan dan berapa banyak yang dikumpulkan. Yang pertama yaitu prosedur audit yang digunakan, lalu yang kedua berapa ukuran sampel yang dipilih untuk prosedur tertentu, yang ketiga item mana yang dipilih dari populasi, dan yang keempat adalah kapan melakukan prosedur. Selanjutnya, jenis bukti audit. Jenis bukti adalah kategori luas dari bukti yang dapat diakumulasikan. Prosedur audit mencakup 4 keputusan bukti dan memberikan instruksi khusus untuk pengumpulan bukti. Dalam memutuskan prosedur audit mana yang akan digunakan, auditor dapat memilih dari 8 kategori yang disebut jenis bukti. Sebagai prosedur audit memperoleh 1 atau lebih dari jenis bukti berikut. Yang pertama, pemeriksaan fisik, kedua konfirmasi, ketiga inspeksi, 4 prosedur analisis, 5 pertanyaan dari klien, lalu perhitungan ulang, ketujuh pelaksanaan kembali, dan kedelapan adalah pengamatan. Berikutnya yaitu jenis-jenis pengujian. Dalam pengembangan keseluruhan rencana audit, auditor memiliki 5 jenis pengujian atau testing yang dapat digunakan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Auditor menggunakan prosedur pengukuran risiko untuk menilai risiko salah satu material. 4 jenis pengujian audit lainnya menggambarkan prosedur audit lanjutan yang dilakukan untuk menghadapi risiko-risiko yang teridentifikasi. Yang pertama yaitu prosedur pengukuran risiko, yang kedua ada pengujian pengendalian, yang ketiga ada pengujian substantif transaksi, dan yang keempat prosedur analitis, dan yang kelima ada pengujian terinci atas hal. Menurut Common Law, para profesional audit bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontrak dengan klien. Apabila auditor gagal memberikan jasa atau tidak cermat dalam pelaksanaannya, mereka secara hukum bertanggung jawab pada klien atas kelahiran atau pelanggaran kontrak dalam situasi tertentu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menjadi penyebab utamanya, yaitu kesadaran para pemakai laporan keuangan yang semakin meningkat akan bertanggung jawab akuntan publik, lalu kesadaran yang meningkat di pihak SEC, banyak antara akuntan publik lebih memilih menyelesaikan masalah hukum di luar. Lalu selanjutnya perbedaan antara kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan risiko audit. Kegagalan bisnis atau business failure terjadi apabila bisnis tersebut tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau memenuhi harapan para investor karena keadaan ekonomi. Lalu kegagalan audit atau audit failure terjadi apabila auditor mengeluarkan pendapat audit yang tidak benar karena gagal memenuhi persyaratan standar audit. Lalu yang terakhir yaitu resiko audit, merupakan kemungkinan auditor akan menyimpulkan setelah melaksanakan audit yang memadai bahwa laporan keuangan ternyatakan secara wajar, sedangkan dalam kenyataannya mengandung salah saja material.
Lalu di sini ada konsep-konsep hukum yang mempengaruhi kewajiban. Yang pertama ada konsep orang yang bijak, ada kesepakatan antara profesi akuntan dan pengadilan bahwa auditor bukan penjamin atau penerbit laporan keuangan. Lalu yang kedua, kewajiban atas tindakan pihak lain. Para partner mungkin juga bertanggung jawab atas pekerjaan orang yang mereka andalkan menurut UU Keagenan. Lalu ada yang ketiga, tidak adanya komunikasi istimewa menurut common law. Lalu ada yang keempat, syarat-syarat hukum yang mempengaruhi kewajiban akuntan publik. Lalu ada yang kelima, sumber-sumber kewajiban hukum, 4 sumber kewajiban hukum. Kewajiban kepada klien, kepada pihak ketiga menurut common law, sipil menurut UU Sekuritas Federal, lalu kriminal. Di sini ada kewajiban kepada klien. Yang pertama ada hukum kontrak atau kontrak law, yang berarti seorang auditor bertanggung jawab kepada klien atas pelanggaran kontrak. Lalu ada hukum kerugian atau tort law, yang berarti tindakan merugikan adalah tindakan yang salah yang merugikan milik badan atau reputasi seseorang.